Situs manusia purba di Indonesia. Situs manusia purba di Indonesia yang pertama adalah Sangiran, terletak di kurang lebih 17 km sebelah utara Solo. Secara administratif terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Situs manusia purba Sangiran merupakan satu-satunya situs praaksara di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Secara geografis, kawasan Sangiran yang terletak di lereng barat Gunung Lawu merupakan satu cekungan alam yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan puncak tertinggi sekitar 180 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara terdapat jajaran pegunungan Kendeng dan di sebelah selatan terdapat jajaran pegunungan selatan. Dalam buku Sangiran Menjawab Dunia yang ditulis oleh Hari Widianto dan Truman Simanjuntak dijelaskan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan yang paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Situs Sangiran mempunyai luas 8 kali 7 km. Situs Sangiran ini merupakan suatu kubah raksasa berupa cekungan besar di pusat kubah. Akibat adanya erosi di bagian puncak, kubah tersebut diwarnai dengan perbukitan dan bergelombang. Kondisi tersebut menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang menggunakan fosil-fosil manusia purba dan binatang. Berikut koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran. Yang pertama, fosil manusia antara lain Australopithecus africanus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo soloensis, dan Homo neanderthal Eropa, Homo neanderthal Asia, dan Homo sapien. Fosil binatang terdiri dari binatang bertulang belakang antara lain Elepes namaticus, Stegodon trigonocephalus, Mastodon, Bubalus, Paleocarabau, Felis paleojavanica, Rhinoceros sondaicus, Bovidae, serta Cervus. Fosil binatang laut dan air tawar antara lain buaya, kepiting dan ikan, gigi ikan hiu, kuda nil, moluska, kura-kura, dan foraminifera. Batuan antara lain krijang, kalsedon, batu meteor, dan diatom. Artefak batu antara lain serpih dan bila, seru dan gurdi, kapak persegi, bola batu, serta kapak perimbas penetak. Kedua, situs Trinil yang merupakan satu paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Trinil merupakan kawasan di lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah. Pada tahun 1893, Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Di Trinil berdiri sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar dengan koleksi diantaranya fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba, fosil gading dan pipi geraham atas gajah purba, dan
fosil tanduk banteng. Situs ini dibangun di atas prakarsa dari ahli antropologi UGM, yaitu Prof. Tengku Jakob. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc, di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kering sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang jelas menandakan otak belum berkembang. Pada bagian kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga atau diperkirakan manusia purba ini berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan sambungan perekat antar tulang kelapa, ditafsirkan manusia ini telah mencapai usia yang dewasa. Situs Wajak merupakan situs yang terletak di Desa Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. Van Richthofen menemukan manusia wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat Laut Campur Darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Sluiter, perkumpulan ahli ilmu alam di Batavia. Oleh Sluiter, fosil temuan tersebut diserahkan kepada Egon Du Bois. Fosil temuan tersebut bagi Du Bois membuka harapan baru untuk menemukan missing link asal-usul manusia purba. Hal tersebut sesuai dengan teori ahli geologi Verbeek yang sepakat bahwa pegunungan batu gamping tersier di Jawa sangat menjanjikan sebagai riset yang dilakukan Du Bois. Akhirnya Du Bois selama 5 tahun tinggal di Tulungagung. Du Bois menyusur kembali tempat temuan Van Richthofen di tempat tersebut. Selain mendapatkan sisa fosil reptil dan mamalia, Du Bois menemukan fosil tengkorak manusia meskipun tidak utuh seperti temuan Van Richthofen, dan fosil tersebut dinamakan Homo wajakensis.